Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irveldi. Kita sama-sama tahu saat ini diberitakan terjadi peristiwa besar di dunia, yaitu tepatnya di Afghanistan, berupa pengambil alihan kekuasaan oleh pasukan pemberontak yang disebut Taliban dari pemerintahan yang sudah jelas sah. Seluruh negara dunia jelas bereaksi, termasuk juga Indonesia, dan semuanya memberikan pandangan yang sama seragam bahwa telah terjadi kudeta penggulingan pemerintahan di negara Afghanistan sana. Hanya sebatas dan sesederhana itulah pandangan dunia dan banyak pihak terhadap apa yang terjadi di Afghanistan saat ini. Saya mempunyai pandangan yang jauh dan berbeda, yang jauh lebih luas, yang mana menurut penerawangan saya mengatakan bahwa ini bukan semata-mata sebatas konflik internal penggulingan kekuasaan sebuah negara, Afghanistan dalam hal ini. Tapi menurut saya ini adalah skenario besar pihak ketiga, negara lain yang punya kepentingan besar terhadap misi ini. Apa yang terjadi saat ini di Afghanistan, menurut saya banyak pihak yang kejebak menilainya. Bahwa ini semata-mata bukan pengambil alihan kekuasaan pemerintah yang sah. Tapi ini bagian dari skenario tingkat dewa barat, yaitu ya negara Amerika dan kawan-kawan. Taliban dalam hal ini posisinya hanya boneka. Mungkin Taliban tidak merasa bahwa dia telah dibonekakan, tapi dengan kecerdikannya Amerika dan kawan-kawan menempatkan Taliban sebagai boneka untuk menjalankan misi ini. Dan Taliban tidak pernah tahu itu, tidak pernah menyadari, dan memang tidak pernah ada instruksi atau perjanjian khusus bahwa Taliban bergerak dia sebagai boneka. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Apa yang terjadi di Afghanistan saat ini menurut saya tak ubahnya seperti skenario yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yaitu skenario 9/11, yang mana kita sama-sama tahu kejadian dua pesawat menabrakkan dua gedung di Amerika, dan itu sebuah peristiwa besar. Banyak pihak menduga bahwa itu bagian dari sebenarnya misi besar Amerika, jadi bukan dalam posisi sebenarnya Amerika diserang. Itulah yang dicurigai pada saat itu. Dan menurut saya, apa yang terjadi saat ini di Afghanistan, notabene sama seperti itu. Ada misi besar di balik ini. Dan misi besar ini juga bukan semata-mata urusan teritori Afghanistan semata. Ada urusan tentang wilayah atau Afghanistan, daerahnya yang ingin diambil alih. Bukan. Semata-mata bukan itu. Tapi ada misi skala dunia yang dilakukan Barat, yang ditenggarai sebagai pelemahan Islam. Kenapa Islam? Apa hubungannya dengan Islam? Nah, dalam hal ini bukan pelemahan dari luar Islamnya, tapi dari dalam Islam itu sendiri, di mana akan dibangun stigma buruk tentang syariat-syariat Islam yang justru pada saat yang bersamaan itu diperjuangkan oleh Taliban. Taliban sedang menegakkan syariat Islam, tapi negara Barat punya misi syariat Islam itu mesti dilemahkan. Dan sengaja dibuat metode penegakan syariat yang diusung Taliban dengan cara yang buruk, di mana Taliban menegakkan cara yang radikal atau keras untuk menegakkan syariat. Ya, itu sengaja dibangun oleh Amerika dan kawan-kawan tadi, supaya banyak orang, termasuk orang Islam sendiri, jadi memandang buruk terhadap apa yang dilakukan Taliban. Dan akhirnya kemudian tanpa sadar tergiringlah menganggap syariat itu juga buruk. Dan itu sebuah psikologi yang umum. Begitu kita anggap orang melakukan hal yang buruk, apa yang sedang dia perjuangkan pun dianggap buruk. Begitulah kondisi saat ini yang sedang diperjuangkan oleh mereka. Dianggap dia sedang menggiring Taliban untuk melakukan hal yang buruk terhadap penegakan syariat, sehingga orang sedunia, termasuk orang Islam sendiri, menganggap Taliban buruk, dan akhirnya tanpa sadar juga tidak akan memperjuangkan syariat itu sendiri. Mungkin dianggap juga buruk. Nah, inilah yang fatal. Salah satu contohnya, Taliban menentang kebebasan dan modernisasi perempuan, di mana perempuan tampil bebas di muka publik, mengeksploitasi diri laksana selebriti, bebas kemana-mana, ala Barat lah pokoknya. Dan itu yang ditentang oleh Taliban. Dan jelas memang bersamaan juga sesuai dengan syariat Islam, bahwa ya perempuan itu ada batasan-batasannya. Itulah yang sedang ditegakkan oleh Taliban. Namun disetting oleh Barat agar Taliban menentangnya dengan cara yang keras dan radikal. Sesuai yang saya sampaikan tadi, sehingga kita semua akan terbangun mindset membenci cara Taliban. Dan akhirnya syariatnya pun akan tergiring terbawa, pikiran kita jadi buruk.
Atas kelakuan Taliban, syariat pun kita anggap jadi buruk. Sehingga akhirnya syariat itu akan terabaikan. Inilah misi yang diusung Amerika sebenarnya paling besar. Lalu apa hubungannya dengan persoalan penggulingan kekuasaan di Afghanistan ini? Jelas, apa yang dilakukan Barat ini bukan fokusnya pada soal agama. Itu hanya ya alat lah atau media. Tapi Barat menganggap sederetan syariat Islam saat ini banyak menghalangi Barat dalam mengembangkan bisnis kapitalismenya dan konsep liberalismenya. Inilah yang ingin diperjuangkan Barat, karena itu selama ini syariat Islam menjadi penghalang untuk dia menguasai dunia secara penuh. Barat belum puas dengan pencapaiannya menguasai dunia saat ini. Masih banyak ruang-ruang yang dia belum kuasai. Dan ruang-ruang itu terhalang oleh adanya syariat-syariat Islam di beberapa bagian negara di dunia ini. Inilah Mission Impossible yang licik versi Barat dalam peristiwa Afghanistan ini, dan inilah penerawangan saya. Oke, demikian kawan-kawan, sekadar pemikiran saya. Apa yang saya sampaikan ini ya semoga dapat disikapi dengan positif dan bijak. Semoga juga bisa mengantisipasi kita semua. Jika memang ini benar apa yang menjadi terawangan saya, sehingga kita punya antisipatif baik dunia, baik juga ya komunitas Islam itu sendiri. Dan kira-kira apa yang saya sampaikan ini ya bisa jadi bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.